Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Sahabat podcast JMKH yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini saya Mas Bahah sebagai host pada podcast kali ini telah mendatangkan narasumber yang spesial pada hari ini. Beliau adalah Neng Nyai Umi Hani SPDI sebagai pengasuh Pondok Pesantren Vilaku Bustanul Makmur 5 Genteng Banyuwangi, yang sekaligus beliau menjabat sebagai Seksi Bidang Pendidikan JMKH Kabupaten Banyuwangi. Baik, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Neng Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah hari ini? khair. Alhamdulillah baik, masih bisa menjalankan rutinitas puasa Ramadan pada tahun kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan bisa nutup ya. Amin amin. Tapi biasanya bolong itu untuk para wanita ini. Pada podcast CMBH kali ini Neng mengambil materi tentang apa ini? Insyaallah perbincangan hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang makna nafas di dalam Al-Quran. Oh iya, jadi kita ulas daripada makna an-nafas tadi yang ada di dalam Al-Quran itu ya. Insyaallah, mudah-mudahan Semoga bisa membawa tambah ilmu kepada kita semua dan amin sahabat JNKH. Sebelumnya perlu kami perkenalkan, alhamdulillah kami komunitas Hafidhoh telah ada wadahnya, bukan hanya di nasional tapi sudah sampai ke luar negeri ini ya Neng. JMKH, alhamdulillah, Jam'iyah Mudarosatil Quran lil Hafidhot, ini sudah menasional ya, sudah menasional alhamdulillah. Jadi ini adalah podcast program daripada JMKH wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini selingan saja ya Neng, biar enggak gitu ya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita sudah ada wadahnya. Baik Neng, yang seperti yang saya pertanyakan tadi, apa materi kita tadi? Mohon untuk diulas terlebih dahulu, persilahkan. Baik. Kita mulai pembicaraan kita hari ini dengan mentadabburi ayat-ayat Allah yang ada di surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin terhadap kebesaran Allah itu, dan juga di dalam diri-diri kalian. Tidakkah kalian mengambil pelajaran, mengamati, menganalisa, dan sebagainya. Al-Imam Al-Mahalli di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, beliau mengatakan, wa fi anfusikum ayatun aydun mimma bda'i khalqikum ila muntahahu wa ma fi tarkibi khalqikum minal ajaib afala tubsirun dzalik fatastadilluna bihi ala sani'ihi wa qudratihi. Di dalam diri-diri kita selaku manusia terdapat banyak-banyak tanda-tanda kebesaran Allah, mulai dari permulaan kita diciptakan hingga rampungnya penciptaan kita, dan juga di dalam penyusunan keajaiban-keajaiban kita selaku manusia. Tidakkah kita mau mengambil ibroh, meneliti, mengkaji, agar dengan penelitian kita itu tentang nafas yang ada pada diri kita, kita bisa semakin meningkatkan keimanan kita,
ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mahakarya yang agung berupa penciptaan manusia yang luar biasa, merupakan manusia yang unik ya, manusia itu dengan segala kelebihannya yang diberikan oleh Allah. Dengan pengkajian kita tersebut kita akan menemukan betapa besarnya mahakarya Allah yang ada pada diri manusia. Iya, alhamdulillah. Nanti setelah ini kita bisa menikmati ilmu yang akan kita gali setelah ini. Ini ngomong-ngomong ini nih, kalau kita membaca Al-Quran itu ya, mempelajari, membaca, itu banyak kita temukan lafadz dari an-nafs. Tidak cuma 1, 2, 3, tapi banyak sekali ya ini kita temukan banyak sekali lafadz itu. Itu arti daripada lafadz itu, an-nafs itu sendiri, apakah berarti satu makna atau ada makna yang lain? Bagaimana? Iya, baik. An-nafs sendiri di dalam Al-Quran itu maknanya beragam ya. Ada yang memiliki arti sebagai totalitas diri manusia. Sebagaimana firman Allah, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustauda." Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian ada tempat menetap, tempat tersimpan. Begitu juga di ayat lain ada Allah menfirmankan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Diri-diri kalian di sini kalau hanya kita maknai sebagai jiwa mungkin terlalu sempit ya. Karena jihad itu tidak hanya dengan jiwa, tapi dengan badan kita, kekuatan kita, pemikiran kita, potensi yang ada pada diri kita juga kita gunakan sebagai jihad. Berarti ini kita bisa artikan dengan makna diri seseorang secara keseluruhan, jasmani maupun rohani, sempurna semuanya ya Neng ya. Untuk yang pertama ini pengertian yang pertama. Selanjutnya Neng. Selanjutnya yang kedua, makna dari an-nafs sendiri bisa bermakna kalbu atau hati. Sebagaimana firman Allah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu Maha mengetahui tentang dirimu, tentang apa yang ada di dalam hatimu. Maka dia Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat. Nufus di sini atau nafas jamaknya nafas di sini bermakna hati ya. Karena hati ini ya memang luar biasa ya. Bisa sebagai penggerak ya, penggerak bagi kita. Hati ini luar biasa. Kita ke bawah ke kanan, kita bawa ke kiri, itu kan hatinya. Kalau Allah mendawahkan lagi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami menciptakan manusia dan kami tahu ya apa yang dibisikkan oleh hatinya, karena hati itu luar biasa. Ada bisikannya, ada bisik-bisik ya, bisik-bisiknya banyak sekali ya. Dari berapa sisi itu bisiknya ya? Luar biasa, dari kanan kiri ya. Ada kebaikan, ada keburukan ya. Bisa menunjukkan kita bisikan itu ke fujur, bisa ke takwa ya. Rasulullah sendiri juga mengatakan di sebuah hadis bahwasannya hati bagi manusia itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat urgen ya, sangat penting. Karena apa? Dengan hati itu, ketika hati bagus maka saluhatil jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Jadi ketika seseorang bisa menahan, menguasai hatinya, insya Allah anggota lahiriahnya pun akan menjadi baik. Ya, bicara tentang menahan ini, kita puasa ya, menahan dari segalanya, ini juga gerakan dari hati berarti. Ya, betul. Ya, selanjutnya adakah? Selanjutnya yang ketiga, an-nafas bermakna jiwa atau ruh.
Allah mendawuhkan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika dia wafat, dan juga jiwa-jiwa yang tidak wafat di dalam tidurnya. Jadi orang tidur itu juga diwafatkan. Sementara ya Iya, wafatnya. tapi wafatnya bukan ruh hayat yang diambil oleh Allah, yaitu kesadaran akalnya saja, sehingga dia tetap bernyawa. Ya, akalnya kembali lagi. Iya, nanti ketika sudah bangun dikembalikan lagi kalau belum ajalnya. Itu yang bermakna ruh atau nyawa. Ada lagi di dawuhnya Allah yang lain, akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ketika malaikat mau mencabut ruhnya orang-orang yang zalim, malaikat memukulkan tangannya kepada orang-orang tersebut seraya mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan ruh kalian, keluarkan nyawa kalian. Artinya anfus di sini, nafas di sini bermakna nyawa, gitu. Ragamnya lagi adakah arti dan selanjutnya yang keempat ada yang bermakna zat Allah juga, karena kalau nafas itu berhubungan dengan manusia, maknanya ya diri manusia itu ya. Tapi kalau berhubungan dengan Allah pasti bahasanya zat gitu ya. Ada firman Allah, qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsir rahmah. Allah menetapkan pada zat Allah sendiri rahmah, kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Jadi nafas di sini karena hubungannya dengan Allah, jadi maknanya zat Allah. Selanjutnya yang kelima yaitu nafas yang bermakna dorongan, kecenderungan, potensi atau nafsu ya. Nafsu pada diri manusia. Di dalam surah Asy-Syams Allah menfirmankan, wa nafsiu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa, demi nafas dan penyempurnaannya, kemudian Allah menyempurnakannya, kemudian Allah mengilhamkannya ke arah fujur, memberi petunjuk ke arah fujur, ke arah keburukan atau ke arah takwa. Jadi Allah menunjukkan, silahkan memilih. Kalau dalam Al-Kahfi bahasanya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silahkan pilih, tapi akibatnya tanggung sendiri. Nah, jadi nafsu di sini bermakna dorongan atau nafsu keinginan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Juga di surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan keinginan nafsunya dari hawa atau nafsu yang mengarah ke arah keburukan, maka surgalah yang akan menjadi tempatnya. Jadi nafsu di sini lebih bermakna keinginan, potensi, atau kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, menyimak obrolan kita tadi ya Neng, itu saya kok tertarik untuk menanyakan ini. Adakah arti an-nafas itu yang pada diri jiwa manusia itu tingkatan atau level-levelnya itu adakah tingkatannya begitu? Dalam hal ini Profesor Dr. Quraish Shihab menggolongkan atau membagi nafsu itu menjadi 3. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, dan nafsu ammarah. Ada 3. Ada 3. Baik, kita bahas dari yang paling rendah dulu ya. Paling rendah dulu. Paling rendah, nafsu yang paling rendah yaitu nafsu
ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak membebaskan nafsuku, katanya Nabi Yusuf begitu. Karena sesungguhnya nafsu itu sangat-sangat mengajak kepada kejahatan atau keburukan. Nafsu ammarah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Gitu. Itu nafsu ammarah yang selalu mengajak kepada kejelekan, keburukan, dan endingnya nanti adalah penyesalan di akhirat kelak. Itu ketika kita mengikuti potensi bisikan nafsu ammarah yang terendah pada diri kita. Berarti itu termasuk dari bisikan setan Iya, tadi bisikan yang setan fujur. itu ya, fujur. Ya, selanjutnya tingkatan Selanjutnya yang agak mulai meningkat lagi nafsu lawamah. ya itu tingkatannya atasnya ya, Iya, atasnya ammarah atasnya ini ya. ammarah ini ya. Ya. Ini sudah mulai meningkat karena di sini seorang manusia sebagaimana di surah Al-Qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu yang suka, bahasa Jawanya itu modo gitu ya. Mencela, maidu ya gitu ya. Awake dhewe dipaidu gitu. Aduh ya apa awakku iki kok ya ngene-ngene ae. Ya gak meningkat kayak Berarti ngaji merasakan ya, merasa kalau dia itu salah gitu. ya, merasa ya. Ya apa ya, duh kok nderese panggah semene wae. Murojaahnya kurang ini. Ya Allah, kapan tobat iki ya? Tobatnya Hafid akan seperti ini. Memperbaiki murojaah ini sangat sulit. Terus ya menyalahkan diri sendiri itu sudah ada peningkatan. Tapi itu mungkin sifatnya sementara karena kadang-kadang kumat-kumatan. Oh gitu. Berarti istilahnya orang Jawa itu kapok lombok. Nah, kapok lombok. Setelah tobat diulangi lagi. Iya, gitu ya. kadang-kadang nanti kalau sudah lupa kumat ya. Nanti kalau ingat ya Allah gimana diriku ini kok tambah tua kok tambah begini gitu ya. Berarti ingat lagi naik turun, imannya naik turun. Tapi dibanding amarah sudah mulai naik tingkat ya. Dan kemudian ada lagi yang levelnya di atasnya lagi yaitu nafsu mutmainnah yang merupakan ini impian dari kita semuanya ya. Karena nafsu mutmainnah ini luar biasa ya. Bagaimana tidak ketika seseorang mau menghadap Allah, diberikan kabar gembira oleh Allah melalui para malaikatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sekarang definisi dari nafsu mutmainnah itu sendiri kayak gimana? Menurut Imam Al-Ghazali, nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang, anteng, damai karena keimanannya kepada Allah. berarti untuk level yang mutmainnah ini bisakah melekat di hati manusia biasa seperti kita ini nih? Semuanya punya potensi untuk bisa. Selagi dia masih usaha ya. Harus ada ijtihadun nafsi, ada kesungguhan. Caranya apa? Ada kesungguhan meningkatkan level-level daripada Kalau orang nafsu. dulu biasanya banyak tirakat, puasa itu ya. Itu biar menahan mujahadah ya. amarahnya itu ditahan terus Dengan puasa. dengan puasa, ada yang dengan mujahadah ya, dengan berzikir. Terus bagaimana nafsu-nafsu yang jelek ini terus bisa ditekan sehingga naik sampai endingnya mencapai bisa sampai nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa nyampe ke nafsu mutmainnah ini. Ya, dari ulasan tadi mungkin bisa ditarik kesimpulannya yang bisa kita ambil dari hikmahnya dari keterangan panjenengan tadi. Okay. Dari semua yang perbincangan kita nih, dari semua perbincangan kita, saya mungkin mau memetik dari ngendikane Imam Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir ya.
Man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu innama khuliqa walinat mafasiluhu lil ibadah. Barang siapa yang mau berpikir, mengkaji, meneliti, menelaah, menganalisa di dalam penciptaan dirinya, maka dia akan tahu sesungguhnya dia itu diciptakan dan juga tulang belulangnya itu semuanya diciptakan oleh Allah itu dalam rangka untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah. Semua potensi yang ada di dalam dirinya, entah itu kecerdasan, kelebihan, bakat, ataupun yang lain, semuanya itu tidak ada lain tujuannya kecuali untuk mengabdi, menghamba kepada Allah dengan Illal ya'budun itu ya Allah. sebagaimana visi misinya Allah menciptakan manusia dan jin itu kan ya untuk illa liya'budun, untuk mengabdi ya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih Neng ya untuk perbincangan kita kali ini. Mohon maaf dari kami ya. Sama-sama. Sahabat JMKH yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya waktu yang memisahkan kita, semoga dengan perbincangan kali ini bisa menambah tebalnya iman kita kepada Allah, bisa menambah pengetahuan kita betapa esanya Allah, dan kita bisa membenahi diri-diri kita sebagai diri yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami diberi istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Dari kami, saya beserta narasumber mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.